gambarnya. Ada yang sakit nggak? Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak. Ya. Kenapa tuh? Gara-gara. Oke. Mungkin langsung aja ya. Kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya ada yang tahu nggak iman kepada kitab-kitab Allah itu apa aja? Itu termasuk apa? Rukun iman apa rukun Islam? Iman. Rukun? Iman. Rukun iman. Yang keberapa? Ada yang tahu? Pertama. Kedua. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua. Oke, yang pertama iman kepada Malaikat. Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang baru iman kepada kitab Allah. Oke, jadi untuk judul kita yaitu iman kepada kitab Allah menjadi generasi kita yang toleran. Oke. Jadi tujuan kita pada hari ini yaitu pada bab ini kita akan masuk pada penjelasan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab pada rasulnya. Yuk, mari kita simak sama-sama. Oke, yang pertama itu iman kepada kitab Allah. Ada yang mau baca nggak? Siapa? Ayo baca. Ayo siapa? Ayo baca. Kemudian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Oke ya. Bapak lagi jadi iman kepada kitab Allah adalah iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Rasul itu siapa? Nabi. Ada berapa rasul yang kalian ketahui? 25 yang wajib diketahui dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab-kitab yang diturunkan Allah pada rasulnya. Oke, yang pertama kitab Taurat. Ada yang mau baca lagi nggak? Ayo. Yang lagi yang jawabnya ayo. Ayo baca. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Oke, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini, ada yang tahu Nabi berapa? 15. Coba, dari mana? Ada berapa? Yang lain? 17. Hah? Ada 13. Yang lain? Keempat? 11. Oke. Apa nama kitabnya? Yaitu kitab Taurat. Ya, yang mana diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Ada yang tahu Bani? Apa itu? Bani yaitu kaum Israel. Yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Ya, jadi kita tahu itu hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang yang dari Bani Israel saja. Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Ada tahu tidak agamanya apa? Hah? Apa? Gak ada agama. Ya, ini yaitu dipegang teguh sama Yahudi. Agamanya itu Yahudi. Oke, selanjutnya yaitu kitab Zabur.
Jadi kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud AS menggunakan kitab Taurat itu untuk memutus berbagai perkara orang Yahudi. Namun pada Nabi Daud Allah SWT juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi ini adalah satu imam ya, ulama. Sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran, dengan kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Jadi isi dari Zabur itu adalah hikmah dan nasihat. Nah, itu kebanyakannya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Daud. Kalau Taurat tadi Musa. Oke, lanjut. Kitab Injil. Nah, kitab Injil. Ada yang baca nggak? Ya, yang belakang. Ayo. Ya, yang belakang. Baca. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran Al-Maidah ayat 56, Allah Subhanahu wa taala Ayat 46 buat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Nah, pada masa Nabi Musa sama Nabi Daud, itu kan maka berakhir tuh masa Tauratnya. Maka turunlah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa yang dahulu dan Nabi Daud sama. Dalam surah Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 6, Allah SWT itu menurunkan kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berakhirnya. Jadi ini sebagai kitab Injil ini itu diturun ya, itu untuk menggantikan kitab-kitab sebelumnya, untuk menyempurnakan. Yuk kita ulang yuk. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa. Ya, coba yang belakang. Oke. Kita lanjut ya. Suhuf Musa dan Ibrahim. Oke. Jadi sebelum mau menjelaskan tentang suhuf, kitab, ada tahu enggak kitab itu apa? Apa? Apa tadi? Ayo. Lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah. itu suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Sedangkan kitab apa? Pedoman hidup. Definisinya adalah kayak buku. Buku itu kan dia kumpulan dari beberapa lembaran-lembaran kan menjadi satu. Sedangkan suhuf itu dalam Islam itu cuma lembaran-lembarannya aja, nggak tersusun. Nah, jadi pada Nabi Musa dan Ibrahim itu pada awalnya Nabi Musa itu menerima suhuf, yaitu berupa lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui lagi di sini. Nah, makanya sekarang tuh banyak yang bahasa Indonesia, banyak yang tidak berpegang lagi pada agamanya. Jadi makanya kita lihat ya terorisme, kekerasan di luar negeri sana. Nah itu karena ya ini yang aslinya sudah hilang, udah dirubah oleh manusia. Nah itu yang bahaya. Oke, selanjutnya. Ini yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Ada yang baca ya? Satu orang lagi. Ayo. Jangan baca. Oke lah, biar Bapak aja baca. Jadi kitab Al-Quran adalah kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
terakhir yang membawa kebenaran, menjangkau isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi meskipun demikian, Al-Quran itu memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang dapat dalam Al-Quran itu berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dalam dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut aja. Oke, mungkin cukup sekian materinya. Mari kita simpulkan bareng sama-sama. Ada berapa kitab tadi? Yang ada? Yang pertama, Taurat diturunkan Nabi Musa. Kitab Zabur, kitab Injil itu kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin itu sekian Bapak urusan apa? Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kata-kata atau yang untuk Bapak yang kurang berkenan, mohon maaf pada Allah manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.